sampai di lokasi. Tempat baru, ada rumah yang tinggal di sini hampir 4 tahun dan katanya penjaganya ini tuh udah 3 kali berganti. Nah, penjaga yang kabur. Lu jadi gila. Ahoy. Gak mau bercanda. Itu kan tiba-tiba gerak sendiri. Udah masuk nih di beat kedua gitu ya. Aku udah ngerasa, aduh lagu Mbak Sarah nih. Halo guys, kita lagi di jalan. Kita lagi OTW ke lokasi syuting di Hari Misteri Sarah. Jadi udah lumayan cukup lama nih absen, abang nggak syuting. Nah sekarang udah bisa syuting lagi walaupun lagi nggak enak badan, masih kurang tidur 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. 3 bulan ini kayak live recently kurang tidur terus kayaknya. Oke, jadi kita lagi OTW ke lokasi bareng sama Ahoy. Bareng sama mana sih? Nggak kelihatan? Nah, gitu. Nah, Nindi sama Japra gitu. Jadi hari ini ceritanya unseen kita di take over sama mereka berdua. Gimana? Udah siap ikut penelusuran? Sebenarnya ini bukan suatu hal yang harusnya kita lakukan ya. Cuma ini kita men-challenge diri kita. Seberapa takut? Ya. Untuk Seberapa berani kok seberapa takut. Oke, jadi kenapa kita tuh bukan masalah experience syuting DMS-nya, tapi mereka ini berdua ini adalah cewek-cewek yang sangat pemberani di tempat gelap. Ke toilet kantor aja harus berdua. Ya gitu ya kira-kira. Oke, kita OTW jalan dulu ya. Oke guys, kita sebentar lagi sudah akan sampai di lokasi. Oke, gimana guys? Udah ready guys? I'm so ready. Silakan kita take over. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Biasanya kita kalau udah sampai lokasi, gelar meja. Enggak dong. Enggak, coba sini. Oke, pakai yang ini aja. Gini, gimana posisi? Kate. Wah, gitu. Ya, gitu. Belum lah. Oke. Kuat ya. Oke, kan. Buat. Terus pakai ini akhirnya. Akhirnya gini. Oh. Oh iya. Jadi kalau sering ini gini. Lalu lu jangan itu ya. Ya. Oh ini nggak kuat nih. Nah. Dikit sekali. Apa? Kuat ya? Tuh, banyak kuat. Nah, sekarang gini, tapi posisinya gini. Nah, ikutin gue ya. Terus dari gini. Ini dulu gini. Gini, silang. Gini. Terus gini. Tinggal, oh gini. Relax. Ini relaxin dulu, badan semua relax kayak gini, tangan gini, langsung gini. Dari Jepang gak bawa apa-apaan nih, parah banget nih. Sorry, gua overweight. 40 tahun. Dulu pernah di 40 tahun kosong, gila. tapi udah 3 kali penjaga ganti. Kayak terakhir yang 3 nih. 3 kali penjaga. Yang punyanya masih sama. Yang punya udah meninggal. Keluarga Turunannya nggak ada lagi. nggak punya anak, udah cerai, dia meninggal. Nah, yang ini ya cerita dasarnya sih penjaganya kan punya istri. Nah, istrinya sering kena kiriman yang terakhir perut. Ya, kalau di daerah sih, kalau di dokter nggak ada Aku apa. bingung kenapa bisa kena kiriman, apa hubungan sama main? Mungkin keluarga jauhnya yang itu mungkin nggak tahu ya.
ini kita baru mulai. Aku punya rahasia. Sebenarnya aku lagi dapat. Kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Semoga syutingnya diberikan kelancaran dan juga lumayan ya nanti pulangnya mudah-mudahan aman karena ini masih jauh banget. Jauh buat siapa mas? Jauh banget. Jauh banget. Oke, berdoa mulai. Iskandar, Dan kita sekarang ada di Jepang. dari kantor. Bukan. Handphone siapa dulu? Lafat yang dari Jepang. Ya akhirnya kayak lama banget ya nggak syuting ada kali sebulan ya. Katanya rumah ini udah kosong 40 tahun. Nggak nyangka ya di tengah kota besar tempat gaul ada rumah yang tidak diisi hampir 40 tahun dan katanya penjaganya ini tuh udah 3 kali gonta-ganti. Nah penjaga yang terakhir ini katanya si istrinya itu sering mendapatkan gangguan karena banyak dapat kiriman. Gue juga nggak tahu kolerasinya apa sama rumah ini, tapi banyak dapat gangguan. Bahkan katanya tuh sempat kayak dicek di dalam perutnya tuh ada macam-macam, misalnya kayak paku sempat keluar, apa sempat keluar. Fisik juga ada. Fisik ya bener ya. Nah, Hoy, suruh mereka duduk situ cerita. Oke. Khusus untuk episode ini kita sebenarnya bukan take over Fadi Iskandar, tapi take over DMS. Ini gimana? Aku nyesel ikut abang kesini. Demi apapun, ini nggak ada orang lain ya yang di sini. It's ya kita bertiga doang. Aku, Zalfa dan Ahoy yang megang kamera. Terus kita ditinggalin sama bu gambarnya Kakak Dave. Ini the real dukding ini kita bertiga di sini. Walaupun dikasih lampu satu tetap aja kan vibes-nya nggak ada siapa-siapa. Sepi. Lampu pun cuma ini satu-satunya. Mataku pun bisa ngelihat kemana-mana gitu ya. Jadi agak Gue gak bisa ngomong apa-apa. Tapi demi Allah tadi gue uwe mulu di belakang Ahoy. Tunggu kelanjutannya nanti lagi ya. tunggu kelanjutannya. Bye-bye. Sama aku semua di sini lagi di tengah. Lu jadi gila. Ahoy. Gak mau bercanda. Tiba-tiba gerak sendiri. Oh ini gak lucu. Oh ini gak lucu. Ahoy gue sendirian di belakang. Oh dia. Ahoy demi Allah gue sendirian di belakang. Ahoy demi Allah. Ahoy demi Allah. Ayo cabut. Kali ini kamu temenin aku nih. Apa sih maksudnya? Apa mas? Ahoy. Panangkan perubahan undang-undang yang akan menjejaskan. Kok kamu masuk ke itu apa sih? Aku gak mau. Aku ikut dia. Apaan sih lo? Pada Ahoy pun. Oh, udah deh, gak usah deh. Gue sampai megang kamera deh. Demi Allah gue merinding banget tadi Hoy. Demi Allah. Demi Allah. Lu sih nantangin. Gue gak nantangin Hoy. Lu bilang ya tadi ya. Ini mah nggak serem, masih serem di rumah nih. Lu bayangin tuh, tapi tegur. Jadi enggak, gue tuh sama sekali nggak nantangin. Gue cuman bilang tadi, Hoy tapi alhamdulillahnya nih ya, gue nggak ngerasain gimana banget sih. Cuman emang tadi gue mual doang, bener-bener mual doang. Tapi nggak ngerasa yang kayak separno itu. Buktinya gue masih ya udah fine aja gitu, mau ikut abang syuting di dalam. Terus gue bilang lagi ke Ahoy, jujur gue malah ngerasa parno dan kabur-kaburan tuh kalau misalkan lagi di rumah gitu.
Terus nggak, demi Allah ini gue bukan nantangin, demi Allah ini gue bukan nantangin, Hoy. Pas udah masuk mobil baru udah dikasih Ada nih pepatah, jangan cerita dulu di tempat, nanti aja cerita. gue nggak pernah tahu ya pepatah itu, nggak pernah. Sompral. You sompral. Oke, jadi di sini kita mau melanjutkan apa yang Zalfa bilang tadi di video. Kenapa Zalfa bisa seketakutan itu? Sebenarnya apa yang terjadi? Nah, makanya kita mau Sebenarnya dia nggak make it takut. clear. Terus kenapa dia? Tiba-tiba ada gituan jadi takut ya. Oh iya, itulah makanya kan gara-gara kesompralan. Nah, jadi yang terjadi adalah pas kita udah keluar dari lokasi syuting DMS itu, kita kan mau nyari makan karena kita lapar kan. Saat itu kalau nggak salah jam 12 malam. Tapi sebelum kita masuk mobil, kita agak gabut dikit lah. Nah, gua akhirnya nelpon Mas Adli gitu, salah satu teman kita, buat yang Ngapain? update aja kita lagi di DMS kayak gitu. Security dia lu updatein tuh. Terus ya udah kita telepon. Nah, pas di tengah-tengah telepon itu karena kita udah kelaparan, akhirnya kita memutusin untuk masuk mobil. Tapi sebelum masuk mobil, gue pribadi denger ada suara kayak Itu jujur gue nggak dengar. kayak sek, 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 sek. Jujur gue nggak dengar. Tiba-tiba lu berdua ketakutan aja udah. Nah, gue denger itu terus sampai akhirnya gue bilang, udah yuk masuk mobil aja yuk. Ya udah pas masuk kita off cam lah, kita nggak nyalahin kamera, kita langsung masuk mobil. Tapi anehnya mobil itu sebenarnya aman-aman aja kan, nggak pernah ada kerusakan yang gimana gitu. Pernah rusak mah pernah. Maksudnya apa? Rusak mah pernah, masa nggak pernah rusak sih? Oh iya, maksudnya nggak terlalu aneh-aneh banget, Iya, nggak pernah aneh. ngalamin aneh-aneh gitu kan. Nah, pas kita masuk, Ahoy mulai lah nyari mana Osmo gitu kan. Ternyata Osmo ada di belakang badan gua. Iya. Ya kan. Terus kita lagi nyari Osmo, tiba-tiba itu mobil kacanya turun sendiri. Nah, selain kacanya turun Nggak, sendiri. bukan kacanya dulu. Ini spion. Oh ya, spionnya Spion dulu nutup sendiri. Terus kacanya turun. Terus lampunya mati. Ya. Terus gue make sure ke Ahoy kan, ini pernah nggak mobil ini ngalamin hal kayak gini gitu. Takutnya kan gimana. Iya, tapi disangka ternyata, gue iseng padahal mau bukan Iya itu. kita menyangka Ahoy iseng kan, tapi ternyata enggak. Dia bahkan nyalahin mobil aja tuh belum. Bener-bener baru buka kunci buat buka pintu aja, tapi di starter pun belum. Ya belum nyalain mesin. Belum nyalain mesin. Terus ya udah akhirnya di situ Zalfa ketakutan. Terus ya udah pas kejadian itu kita kan masih tersambung sama si Adli ini kan, masih video call. Terus akhirnya dia juga nanya-nanya lah, pada kenapa karena kita sepanik itu. Dan di waktu yang sama, nah Adli sama Karen lagi ada kerjaan di luar negeri gitu. Dan ternyata apa yang kita alamin ini nyamber ke mereka. Nah itu nanti cerita gimana nanti diceritain lah ya sama Karen apa yang sebenarnya dia alamin di situ pas tahu kalau kita itu lagi panik ngalamin hal aneh kayak gitu. Padahal lewat video call doang tapi hal ini tuh bisa nyamber gitu. Oke, jadi kalau pas cerita yang tadi itu tuh di timeline yang sama aku lagi di Singapura. Dan pada saat ya di hari itu pas udah beres kerja dan lain-lain, pengenlah ketemu Adli di meeting point gitu kan. Terus habis itu ternyata dia lagi video call dengan yang tadi lah ya. Nah pas video call itu aku tuh kayak ikut di dalam suasana teriak-teriak mereka gitu. Jadi kayak siapa sih tuh? Itu Ahoy, Nindi sama Zalfa. Oh, terus kayak astagfirullah. Gue kayak apa sih? Terus kita ngajak ngobrol kan video call nih. Terus aku udah join lah ke Adli akhirnya. Kita kayak di ruang tengah gitu. Nanya, emang lagi pada di mana? Gak dijawab. Jadi tuh kayak ngomong tuh satu arah aja gitu. Gak bisa. Kita gak bisa menembus obrolan yang padahal video call. Kayak isinya cuma teriak-teriak mereka. Ya Allah. Kita pergi sekarang. Apaan sih? Di situ aku tuh agak sedikit kesel ya, karena biasanya yang nemenin abang DMS tuh cuman satu orang gitu kan. Biasanya Ahoy atau Mas Safi, atau kalau memang kita ada produksi tuh semua orang tahu lah, satu kantor ini tahu lah kalau mau ada produksi.
Di malam itu tuh aku nggak tahu, terus yang aku tahu tuh cewek-cewek ini mau pulang dan tiba-tiba malah ke sana. Terus informasi dari Adli yang sampai ke aku tuh kayak cuman ih horor, mereka digangguin. Terus aku bilang, hati-hati lu, jangan sembarangan di tempat orang, gitu-gitulah. Terus sampai di satu titik yang aku ngerasa kita tuh udah nggak direspon lah ya, kita udah nggak direspon obrolannya. Mereka terus jalan dan HP itu tetap nyala, terkoneksi, masih saling teleponan. Cuman ternyata aku sadar bahwa mereka sedang bikin konten. Aku akhirnya memutuskan buat, udah malam deh, udah deh, bye lah, ini teleponan kata gue isinya cuman gitu doang. Nah terus karena kita kayak di ruang tengah gitu suasananya, jadi di ruang tengah itu ada beberapa orang, terus ada aku sama Adli, dan akhirnya kita menonton TV gitu. Nonton TV lokal sana yang ada beberapa siaran, kayaknya sih ada dari China, Malaysia dan lain-lain. Nah terus sampailah di sinetron Malaysia gitulah yang ditonton. Nah beres itu di atas jam 12-an dia kayak muter lagu. Jadi kayak MTV lah. MTV kalau zaman dulu, tapi bener-bener cuman playlist lagu ya. Not even music videonya enggak. Jadi cuman lagu doang sama judul. Kalau kayak di YouTube sekarang tuh yang cuma pakai lirik tuh. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuman ini dari siaran TV. Aku udah sadar, kok kayak aneh ya, ada lagu yang aneh gitu tiba-tiba. Terputarlah lagu yang kita nggak sadar ini kok agak ngeri ya gitu kan. Terus aku udah masuk nih di beat kedua gitu ya. Aku udah ngerasa, aduh lagu Mbak Sarah nih. Lagu Mbak Sarah tahu nih tapi aku nggak tahu judulnya. Cuman aku pernah denger gitu. Pokoknya ini tentang kuntilanak. Ada salah satu lagi teman kita, dia heboh gitu kan. Ini suaranya kayak Mbak deh. Ini suaranya kayak Mbak deh. Terus aku kayak enggak, ini bukan. Coba deh, itu tanya deh, kan lagi pada di sana itu lagi DMS. Coba video call lah. Oh, Mbak juga cerita kalau misalnya enggak pernah ada yang beli ya. Jadi enggak tahu juga itu ditayangkan di Malaysia itu seperti di TV saluran Malaysia itu seperti apa, karena Mbak juga katanya enggak pernah ada yang beli dari pihak sana. Astro apa gitu, aku lupa deh, Astro Ria atau Astro apa gitu nama TV-nya. Iya seperti itu ya, mungkin sompral ya, mungkin saya juga sompral, ada marahnya sama teman-teman dan lain-lain, jadi ditegur juga, tapi pasti banyaknya yang video call tadi sih sompralnya. Tadi mantan nggak kalian di McD? Mantan nggak di McD? Di mana? Di McD. Di jalan, pas di jalan. Ada Di gangguan McD-nya, pokoknya. Hah? Ada gangguan di mobil. Di McD nggak? Mali ada kan? Enggak. Kamu masih ada atau? Thank you. Guys, thank you semua ya. Kamu mau pulang sama gua? Kamu mau ikut ke tante saya? Jam berapa ini? Si takut nih. Jam berapa ini? Mana? Abang mati. Jam 12. 12.56. Ini perempuan Perempuan pada strong juga ya. Guys, gimana tadi nemenin abang syuting? Kita pergi baru masuk mobil. Ada aja. Apa tuh? yang Apa terjadi, tuh? Hoy. Apa tuh? Ceritain Hoy. Apa tuh? Nah, tiba-tiba kaca kebuka sendiri, Bang. Oke. Kaca kebuka sendiri. Spion tutup sendiri. Lampu tiba-tiba mati. Wah, lengkap sudah, Bang. Gak ada yang melakukan, Bang. Gue langsung bulu kuduk gue langsung merinding demi Allah. Gue langsung Jadi cerit. terpampang nyata ya? Terpapanya. Tapi tadi emang belum pegang nih kamera. Belum, Karena itu. Iya kan kita baru mau masuk. Udah keburu ketakutan Ya ya? Allah udah keburu mau lompat gue ke situ. Kejadian sama kayak waktu pas Yang kita di ini ya, pas. jurnal kisah misteri ya. Tiba-tiba spion kebuka semua kebuka, terus kita pada pak, ini siapa yang mencet spion? Enggak, sumpah gak ada yang mencet. Oh tapi berarti emang itu suka terjadi kali ya. Ya, Setelah energinya. iya maksudnya enggak, ini kan ngasih tahu tadi kan lu sempat bilang kayak lu lebih takut di rumah. Sompral dia, Bang. Sompral. Sompral kan udah gue bilang. Padahal kan yang di rumah kan juga bestie. Ya seperti itulah kira-kira guys pengalaman nemenin abang syuting DMS. Billy kalau diajak lagi mau lagi kan? enggak usah ya Bang, ya kayaknya ini aja sih sekali sih.
Aku mau tapi kayaknya harus satu Fadi potret deh. Biar rame. Apa? Rumah hantu aja lu jerit. Rumah hantu aja lu jerit lu. Udah. Oke, gitu guys. Sampai jumpa lagi di Unseen Special berikutnya. Bye.